Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film To End All War tahun 2001. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan kehidupan para tawanan perang sekutu yang harus bertahan hidup di kamp kematian milik Jepang bernama Kanchanaburi, di mana selama berada di kamp tersebut, mereka disiksa habis-habisan dan diperlakukan seperti hewan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dieksekusi mati dengan cara yang begitu sadis. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. 17 Februari 1942 di pesisir Thailand, pasca jatuhnya Singapura ke tangan Jepang, terlihat para tentara sekutu yang menyerah sedang digiring oleh para tentara Jepang menuju sebuah kamp tahanan di Thailand yang bernama Kamp Kanchanaburi. Para tentara sekutu tersebut dipimpin oleh seorang letnan kolonel bernama Stuart. Sesampainya di camp, mereka langsung dikumpulkan dan disuruh untuk berhitung oleh petugas camp yang bernama Sersan Ito. Yosuke! 1, 2, 3. Namun baru saja berhitung, Mayor Ian Campbell langsung dihajar habis-habisan oleh Sersan Ito karena dianggap nada bicaranya ngegas dan itu tidak menghormati Sersan Ito. Letnan Kolonel Stuart yang tidak terima seketika langsung protes dan marah besar ke Sersan Ito. Namun tentu itu menjadi bencana baginya karena tidak lama ia langsung dibawa oleh para petugas camp dan nampaknya ia akan disiksa habis-habisan. Tidak selang lama, pimpinan camp yang bernama Kapten Noguchi memberitahu para tawanan mengenai aturan-aturan yang ada di camp tersebut, di mana jika para tawanan melanggar salah satu aturan, maka tidak segan-segan mereka akan dieksekusi mati dengan cara yang sangat sadis. Mereka kemudian diberikan selebaran kertas yang berisi persetujuan untuk tidak akan pernah kabur dari camp tersebut. Sementara itu, Letnan Kolonel Stuart terlihat tengah disiksa dengan cara yang begitu brutal oleh para petugas camp akibat tindakannya tadi yang berani menentang Sersan Ito. Salah satu anak buahnya yang bernama Ernest Gordon yang merasa iba kemudian berusaha untuk menolongnya. Namun bukannya berhasil menolong, Ernest juga dihajar habis-habisan oleh salah satu petugas camp akibat dia tidak membukukan badan sebagai tanda hormat kepada petugas camp tersebut. Beberapa saat kemudian, dengan kondisi yang penuh luka, Letnan Kolonel Stuart terlihat tengah dipapah oleh Mayor Ian Campbell dan salah satu tawanan lainnya bernama Dusty untuk diobati. Sembari diobati, ia bersama anak buahnya mulai merencanakan untuk kabur dari camp tersebut dan mereka berniat untuk menjalankan rencana tersebut ketika Letnan Kolonel Stuart sudah sembuh dari lukanya. Hari demi hari pun berlalu, para tawanan benar-benar menderita dan terlihat begitu putus asa. Mereka menjadi sangat mudah terpancing emosinya dan kerap kali terlibat perkelahian dengan sesama tawanan. Di hari berikutnya, para tawanan kedatangan salah satu perwira Jepang bernama Letnan Kolonel Nagatomo yang menjabat sebagai kepala administrasi tahanan perang di wilayah Thailand. Letnan Kolonel Nagatomo kemudian memberitahukan bahwa para tawanan akan ditugaskan untuk membangun sebuah perlintasan kereta api sepanjang 420 km dan mereka hanya diberi waktu 18 bulan saja untuk menyelesaikannya. Letnan Kolonel Stuart yang merasa keberatan kemudian berinisiatif untuk menemui Letnan Kolonel Nagatomo bersama Mayor Ian Campbell dan beberapa anak buahnya. Ia pun mencoba untuk meminta keringanan. How will my men manage that on the rations you're feeding them? Namun sayangnya permohonan mereka tidak digubris sama sekali dan itu membuat Letnan Kolonel Stuart marah besar karena menurutnya pihak Jepang telah bertindak keterlaluan. Mereka telah melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar beberapa perjanjian yang dibuat di Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. The Geneva Convention, the Hague Convention,
and your fascist monkeys. I am sick of this drivel. Pada akhirnya, Letnan Kolonel Stuart pun tewas akibat ditembak di kepalanya oleh Letnan Kolonel Nagatomo. Singkatnya, pada 28 Oktober 1942, pembangunan perlintasan kereta api pun dimulai. Para tawanan digembleng habis-habisan untuk bekerja, dan tidak sedikit dari mereka yang tumbang, bahkan tewas karena kelaparan dan terkena penyakit menular. Ernest salah satunya yang terkena penyakit menular, hingga akhirnya ia pun dirawat oleh Dusty yang merasa iba terhadapnya. Open up. Pembangunan perlintasan kereta api pun terus berlanjut. Meskipun sudah banyak korban yang tewas, pihak Jepang seakan tutup mata dan tidak peduli sama sekali. Waktu pun terus berlalu dan Ernest akhirnya sembuh dari penyakitnya. Ia yang diketahui bercita-cita sebagai guru akhirnya memutuskan untuk mendirikan sebuah kelas mengajar. Tujuannya untuk mengajari para tawanan tentang arti sebuah keadilan yang selama ini mereka pertanyakan dan mereka cari-cari. Dengan secara sembunyi-sembunyi, Ernest bersama beberapa tawanan pun memulai kegiatan tersebut. Justice. Ernest juga mengajari kepada tawanan lainnya tentang arti belas kasihan terhadap sesama manusia, termasuk musuh. Dan ternyata itu membuat para tawanan lebih bisa menerima keadaan. Namun tidak dengan Mayor Ian Campbell dan beberapa anak buahnya. Mereka tidak setuju dengan pemikiran Ernest dan memutuskan untuk tidak bergabung dengan kegiatan tersebut. Justice for the captors. An eye for an eye. Would take a man and crucify him on a pole for all to see. Mayor Ian Campbell dan anak buahnya merencanakan untuk melakukan pemberontakan dan kabur dari camp tersebut. Rencananya itu tentu ditentang oleh Ernest, Dusty, dan Letnan Jim yang memergokinya saat ia dan anak buahnya sedang mengatur rencana tersebut. Bukan tanpa alasan, menurut Ernest dan yang lainnya, rencana Mayor Ian Campbell justru akan menemui kegagalan dan memakan korban jiwa yang banyak. Namun Mayor Ian Campbell dan anak buahnya tetap kekeh akan menjalankan rencana tersebut. So what are you, the voice of the people now, eh? You are endangering the life of every man in this camp. You're going to throw yourself at the mercy of Bushido. Malam harinya, Mayor Ian Campbell yang kesal dengan Ernest, Dusty, dan Letnan Jim memutuskan untuk melaporkan kegiatan kelas mengajar mereka kepada petugas camp. Malam itu, Dusty beserta Letnan Jim pun ditangkap, namun tidak dengan Ernest. Ernest tidak ditangkap karena Mayor Ian Campbell saat itu mengatakan kepada petugas camp bahwa yang menjadi penggerak dari kegiatan mengajar tersebut adalah Dusty dan Letnan Jim. Mayor Ian Campbell tidak melaporkan Ernest karena Ernest adalah rekan satu negaranya yang berasal dari Skotlandia. I'm still alive, you jet bastards! Singkat cerita, pembangunan perlintasan kereta api kini sudah mencapai jarak 305 km. Para tawanan bekerja siang malam tanpa ada henti. Berkat kerja keras mereka, pimpinan camp yaitu Kapten Noguchi mengembalikan buku-buku yang sempat disitanya dari kelas mengajar. Kapten Noguchi juga mengizinkan para tawanan untuk kembali mendirikan kelas mengajar. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan hadiah berupa makanan dan obat-obatan. Pada 16 Oktober 1943, perlintasan kereta api akhirnya selesai dibangun dan upacara sekaligus peresmian pun digelar. Semua peralatan yang digunakan untuk membangun perlintasan kereta api tersebut dikumpulkan dan para tawanan diperintahkan untuk berbaris. Dan tidak selang lama, salah satu petugas camp memberitahu Sersan Ito bahwa jumlah sekop masih kurang satu. Sersan Ito pun langsung menginterogasi semua tawanan dan jika tidak ada yang mengaku, maka mereka semua akan mendapat hukuman yang berat.
Pada akhirnya Letnan Jim mengaku bahwa ia yang telah mengambil sekop tersebut. Padahal faktanya bukanlah ia yang mengambil sekop tersebut. Letnan Jim pun langsung dihajar habis-habisan oleh Sersan Ito. Namun ternyata jumlah sekop yang ada sudah sesuai dengan yang ada di catatan, dan itu hanyalah kesalahan hitung dari petugas camp. Sersan Ito yang baru mengetahuinya seketika sangat marah kepada petugas camp tersebut, dan ia langsung menghajarnya tanpa ampun. Selang beberapa hari kemudian, acara kelulusan untuk para tawanan yang mengikuti kelas mengajar pun diadakan, dan para tawanan mengundang petugas camp, termasuk pimpinan camp yaitu Kapten Noguchi. Di sisi lain, Mayor Ian Campbell dan anak buahnya mulai menjalankan rencana mereka, yaitu melakukan pemberontakan dan kabur dari camp tersebut. Dengan begitu hati-hati, mereka mulai menghabisi satu persatu petugas camp yang tengah berjaga. Namun sialnya saat mereka sedang mengambil senjata di gudang milik Jepang, mereka pun ketahuan oleh Sersan Ito yang kebetulan sedang melintas di sekitar gudang tersebut. Alhasil Mayor Ian Campbell dan anak buahnya pun ditangkap dan akan dieksekusi mati di hadapan para tawanan lainnya. Dan saat Mayor Ian Campbell akan dipenggal kepalanya, tiba-tiba Dusty menghampiri Sersan Ito dan mengatakan bahwa dirinya akan menggantikan Mayor Ian Campbell untuk menjalani hukuman tersebut. Sersan Ito pun menyetujuinya, dan Dusty dibawa oleh Sersan Ito beserta petugas camp lainnya untuk segera menjalani hukuman. Di mana ternyata ia tidak dipenggal kepalanya, melainkan disalib. Pada akhirnya Dusty pun tewas akibat disalib dan kemudian dibakar hidup-hidup. Di keesokan harinya, saat semua tawanan sedang dikumpulkan, mereka tiba-tiba melihat pesawat milik sekutu yang langsung membombardir camp tersebut. Kapten Noguchi selaku pimpinan camp tersebut yang merasa ketakutan, akhirnya memutuskan untuk pergi dari camp tersebut. Tidak selang lama, para tawanan mendapat selebaran yang disebar oleh pesawat sekutu. Selebaran tersebut berisi kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal tersebut disambut dengan gembira dan penuh rasa syukur oleh para tawanan. Sementara itu, Sersan Ito terlihat tengah disiksa oleh Mayor Ian Campbell. Mayor Ian Campbell benar-benar dendam terhadap perlakuan Sersan Ito dan ia berniat untuk membunuh Sersan Ito. Namun beruntungnya Ernest datang dan langsung mencegahnya. Tapi pada akhirnya Sersan Ito yang tidak ingin mati di tangan musuh memilih untuk melakukan harakiri. Ernest, Mayor Ian Campbell, Letnan Jim, dan yang lainnya pun akhirnya bebas dari camp tersebut. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film To End All War. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie pamit, salam Brewokers.